Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bogor Barat. Ketemu lagi dengan saya Api Oscar dalam acara sore ngopi sambil ngobrol. Kebetulan sore ini kita kedatangan saudara kita Pak De Agus. Alhamdulillah beliau ini kita buka permasalahan pengobatan akupuntur. Mari kita simak bersama-sama. Selamat sore, Kang Pak De. Apa Pak De aja lah ya? Selamat sore. Gimana, sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Jadi gini nih Pak De. Ya, boleh. Sebelum kebetulan ada Bitret Barometer, Bang Vi, kebetulan ada Radar Nusantara, Agus Keleng, kita sama-sama ngobrol. Tapi yang jelas kita nanti ada faedahnya, ada Siap. manfaatnya. Mantap. Itu sebetulnya kok bisa nih Pak De ini ya. Pak De sendiri di dalam menggeluti akupuntur ini sudah berapa lama sih? Waduh. Kalau perjalanan untuk menggali ilmu akupuntur itu bukan masa-masa yang sedikit. Memerlukan pembelajaran yang luar biasa. Sejak saya dulu masih mengelola bioskop, itu sudah saya belajar. Mulai tanaman obat yang berkhasiat, terus sampai pengobatan, refleksi, gurah, bekam, fisioterapi, itu saya pelajari. Dan akupuntur itu sendiri berimbang dengan ilmu kedokteran modern. Karena apa? Titik sarafnya dalam tubuh itu sudah 365 titik. Itu kita harus paham titik-titik yang mana yang harus kita perbaiki. Umpamanya kita menghadapi seorang penyakit tentang kelainan fungsi hati. Nah, titik fungsi hati itu harus hafal agar hati itu bisa metabolisme baik, mengelola fungsi hati itu, mengelola lemak, gula, racun, disitulah. Makanya hati harus dikuatkan agar tubuh kita seimbang. Itu berarti dalam pengobatan ini Pak De sendiri mungkin sudah hafal juga ya titik-titik apa urat nadi atau segala macamnya gitu. Jadi di dalam akupuntur tuh bukan urat nadi, meridian titik akupuntur. Pintu masuknya meridian itu pada organ-organ dalam yang berkaitan, umpamanya mata, fungsi pankreas yang berkaitan dengan gula, fungsi jantung, fungsi ginjal berkaitan dengan asam urat, gagal ginjal, itu harus hafal. Ketika kita mau mengobati seseorang, kita cukup melihat dari tampilan kulit, dari wajah, dari bau badan, dari bentuk mata, dari lidah, itu tubuh itu akan mengandung unsur apa. Jadi kita sebagai akupunturis harus hafal gerakan itu, gerakan tubuh. Ketika orang berobat ke saya, datang ke saya, sudah saya pelajari tubuh itu. Contohnya satu, ketika orang di sini pakai koyo, saya nggak usah nanya bapak sakit apa, nggak usah, bapak sakit kepala. Karena Terus udah ada koyo, ya, gitu ya. nggak usah nanya. Jadi kita profesional Pak. Ya. Kita datang megang perut, berarti sakit perut. Terus datang lagi megang pinggang, nggak usah nanya lagi bapak sakit apa lah. Kalau ditanya Pak, saya kan berobat ke bapak. Berapa orang pintar kok nanya lagi. Nah, Tapi itulah. ada Pak De, nih potong dulu Oh, baik, saya. baik. Jadi kadang-kadang, aduh, kata Pak De pasti udah sakit perut kalau Ya, pegangnya. ya. Kali ada yang humor juga, sakit apa? Sakit kepala, padahal pegangnya perut gitu. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Yang mau berobat. Ini kan Iya. menipu saya, artinya orang kepala perut. Ini kan Iya. tidak, saya jarang menemui itu hal itu. Jadi kan saya secara jelas, kan namanya orang berobat ke saya, mau by phone, mau diundang atau saya hadir ke saya, pasti saya pelajari. Suaranya dalam, getarannya, napasnya dada atau di perut, itu sudah saya pelajari Pak. Jadi jangan artinya saya tahu sebelumnya, walaupun nanti kebenarannya kita tanya, dia ngomong sama saya. Itu Pak. Nah, lantas untuk apa namanya jarum tersebut itu berarti satu kali pakai saja. Oh iya, satu kali pakai juga, belinya di Bogor, harus di Jakarta. Karena setiap jarum itu harus sekali pakai, sekali buang. Terus gini Pak De, selama Pak De nih kira-kira kalau boleh tahu yang sebenarnya udah berapa tahun sih gitu? Wah, tahun 1999 tuh saya sudah di bawahnya itu sudah belajar. Sejak saya
berawal dari hobi. Hobi saya dulu tuh pertama ikan, batu cincin, burung, dan tanaman obat. Dan pengobatan tradisional. Sekarang meningkat pada namanya komplementer obat itu. Jadi startup dengan medis, dan bahkan apukuntur itu sekarang diakui WHO. Pengobatannya sangat bisa dihitung. Kalau hanya penyakit kelainan seperti angin, asam urat itu hitungan di bawah 30 menit. Kecuali penyakit yang berkaitan dengan bakteri dan virus, itu memakan waktu dengan obat herbal yang sesuai dengan penyakitnya gitu kan. Tadi kan Pak D hobinya banyak tuh Pak D ya. Ya. Kenapa Pak D lebih menekuni pengobatan akupuntur ini Pak D? Karena selama saya hidup, banyak masyarakat yang mengeluhkan penyakit yang tidak kunjung terjawab kesembuhannya. Obat mah obat, penyakit banyak penyakit. Nah, saya dengan belajar herbal ini, penyeimbang tubuh ini, back to nature, kembali ke alam. Zaman dulu jarang ada penyakit yang macam-macam. Jadi saya kembali menyeimbangkan tubuh. Tubuh kalau seimbang ya pasti sehat, Mas. Artinya sehat. Karena tidak seimbang antara kolesterol, asam urat, asam memakan aja. Makanya dengan herbal ini yang mengandung fitokimia yang tepat bagi kebutuhan si tubuh itu, ya kita sesuaikan gitu. Berarti duluan menggeluti akupuntur ini daripada jurnalis ya Pak De ya? Oh iya, iya. Ya, si Pak jurnalis itu kan ya kita pelengkap di masyarakat ya. Banyak kan butuh. Zaman era sekarang itu kan jurnalis perlu diperlukan oleh masyarakat untuk mengontrol sebagai kebijakan pemerintah. Kalau boleh tahu nih Pak De ini udah usianya udah berapa tahun nih? 62 tahun. 62 tahun, Iya. tapi masih segar juga ya Pak De Siap. ya? Makanan saya herbal. Kita atur keseimbangan itu. Oke nih Pak De, ini ada lagi nih, selain di tadi dengan urusan jarum, artinya sudah tahu lah titik-titik, namanya ya sakit kepala, terus itu pengobatan selain pakai jarum itu juga ada obatnya itu herbal juga atau gimana? Herbal juga. Jadi obat kita lihat sakit kepala penyebabnya apa dulu. Penyebab sakit kepala itu berbeda-beda setiap orang. Tidak tok sakit kepala itu umum, sakit kepala obatnya pasti ini. Ya, saya beda Pak. Ya biar saya jabarkan biar masyarakat paham tentang sakitnya. Sakit kepala bisa sumbernya dari diabetes. Sakit kepala bisa sumbernya dari darah tinggi. Sakit kepala bisa diakibatkan ditolak istri. Sakit kepala timbulkan dari angin. Jadi masing-masing sakit kepala itu tidak sama obatnya. Jadi sumbernya dulu. Makanya saya ngobati orang dari sumber penyebabnya dulu. Contoh, sakit kepala semalam ditolak istri, bukan obat yang menyembuhkan, ya istri tadi yang menyembuhkan. Sakit kepala nggak punya duit, bukan obat yang dibutuhkan, uang yang dibutuhkan. Jadi ada sebab akibatnya dulu. Betul. Sebab dan akibat. Jadi ketemu nanti. Jadi penyakit itu mudah diobati. Kalau penyakit kepala dari angin, nah kita lihat angin panas itu mudah di bawah 30 menit sembuh. Namanya vertigo, migrain, sumbernya angin. Apalagi Bapak? Silakan mau tanya. Nah, begini nih. Sekarang sekalian saya mau curhat ya, Pak Baik. De. Karena gini, Pak De. Ini yang dirasakan oleh pribadi saya. Iya. Nah, intinya nih, untuk ngorok nih. Nah, Saya kan tidur ngorok nih. Udah jelas itu jadi kendala juga di dalam rumah tangga saya gitu kan. Kadang-kadang istri karena merasa tidur terganggu gitu ya. Terganggu. Dia tidak mau tidur sama saya. Pindah sana katanya. Nah, untuk cara pengobatannya seperti apa gitu. Dan penyebabnya apa gitu. nah ini dari latar medis atau saya? Kalau saya berasal dari ngorok itu adalah cairan yang mengental akibat panas tubuh ketika tubuh itu kegemukan. Kegemukan. Cairan tubuh lendir akan mengering. Kalau maaf Pak De, kalau Bang Tri ini kegemukan nggak? Apa memang Overweight, kelebihan dikit. kelebihan dikit ya? Harus diseimbangkan tubuhnya agar nanti kerja jantung itu normal, jadi tidak menimbulkan panas. Yang harus diperbaiki apanya tuh Pak De? Fungsi hati, Fungsi hatinya. dan fungsi ginjal. Setelah hati bekerja secara baik, kotorannya dibuang melalui BAB dan buang ke cairan. Nah, kalau seimbang fungsi hati dan ginjal, insya Allah dia ideal. Ini Ya. kalau Nah. Bang Kaleng ini kan sama juga nih, pamannya kan badannya nggak beda-beda tipis sama Bang Tri ini. Namanya Apapun orang gemuk itu fungsi hatinya diperbaiki.
Fungsi hati mengolah di situ, kolesterol dirubah di situ, gula di situ, racun tubuh di situ. Makanya penguat kerja hati. Apa memang penyebabnya? Tadi yang dipertanyakan sama Bang Kaleng sendiri bahwa apa memang gara-gara gemuk tidurnya ngorok itu seperti apa? Tidur ngorok disebabkan dari jantung bekerja berat, darah mengental, kurang serat, kurang cairan, kurang air, kurang buah, sehingga darah cairan yang di dalam pernapasan itu mengental, tidak mau cair. Jadi harus diberikan ekspektoran. Contohnya kalau herbal itu ya yang mengandung kemukus, terus jahe, terus tapulaga, itu salah satu. Jadi kalau yang ngorok itu tidak bisa disembuhkan oleh jarum gitu. Tidak, Betul. nanti diperbaiki dengan ilmu namanya terapi gurah. Gurah itu Murah ya. kelebihannya untuk mengobati ngorok. Kedua untuk sinus itu bahasanya polip. Iya. Ketiga Polip juga bisa ya asma, Asma. mengiang Apa napasnya itu. memang yang suka sering gurah itu yang memang bukan jorok, mengeluarkan dak atau gimana? Iya, mengeluarkan cairan itu. Oh. Yang mengganggu ya ketika orang ngorok itu ya itu cairan itu harus dibuang. Nah, itu nanti keuntungannya banyak. Ya tadi ngorok hilang, terus memperbaiki pernapasan, asma, polip yang harus dioperasi nggak usah, ya kan? Satu, terus memperbaiki suara. Jadi kalau bagi penyanyi-penyanyi yang suaranya mau suara emas, datanglah ke saya gurah itu. Cara pengobatannya, Pak? Mudah kok, dengan akar memang yang khusus spesialis untuk gurah, namanya Agus Senggugu. Nanti kita tetesin cairan itu dalam hidung, nanti dia cairan akan keluar mulai dari mata, hidung, mulut keluar. Tidak ada efek sampingnya ya? Efek sampingnya panas di leher. Panas di leher. Iya itu aja, karena terangsang saraf semua itu mengeluarkan lendir-lendir itu tadi. Nanti tapi saat itu juga kita panas, tapi besoknya udah banyak kan pasien mengatakan, wah pertama saya sakit kepala, tapi besok paginya plong, enak itu. Terus gini Pak De, Ya, yang saya tahu akupuntur ini kan metode pengobatannya jarum Pak De ya. ya. Kalau misalkan orang fobia dengan jarum, gimana itu Pak De? Oh, ada cara. Jadi pengobatan akupuntur bukan di dalam tubuh aja titik-titik akupuntur itu. Bukan di tangan, di kaki atau di punggung. Di perut ada, di wajah ada, di kuping ada. Nah, nanti akan saya kasihkan press needle, jarum press yang bentuknya seperti tensoplas. Masyarakat awam yang tidak tahu itu tensoplas. Gitu. Nah, Bisa saya diperlihatkan itu, Pak De, Oh, itunya? mudah-mudahan ada. Ada ya? Ada. Jadi tensoplas itu bentuknya itu. Jadi kalau saya orang fobia jarum, saya tunjukin ini tensoplas, ya kan? Saya lihat. Itu kayak pengganti jarum. Ya, itu jarum dalamnya. Oh, gitu. Percaya kan? Dia fobia, saya pegang tuh, tret, tempelin, tret. Baru saya buka, datang enggak jarum. Nah, selanjutnya setelah itu tadi, ke depannya sudah tidak ada jarum, karena sudah berada jarum. Karena setiap orang ingin sembuh, selain minum obat ya akupuntur. Kebanyakan saya di masyarakat perkampungan di Bogor Barat khususnya, saya mensosialisasikan pengobatan akupuntur adalah saya yang tadinya fobia jarum, jadi sekarang kalau nggak takut lagi. Jadi mulai paham masyarakat sekarang lebih pintar tentang takutnya obat kimia itu kan, kembali ke alam herbal. Nah, kebetulan saya lihat pencerahan satu persatu, ini penyakit ini sumbernya ini, makanannya ini, itulah yang saya miliki itu. Nah, mungkin kalau simple jarum press needle, jarum press mungkin saya bawa kalau nggak salah ya, salah satu contoh ya, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada deh, ada. Lengkap juga Pak De. Iya. Mudah-mudahan ada deh. Mana ya? Wah, nggak dibawa jarumnya. Udah. Pak De. Oke. Mungkin bisa season berikutnya lah. Ya. Cuman gini lagi tadi nih, Pak De, selama memang dalam pengobatan tadi, boleh dibicara suka dukanya nih Pak De. Kan ini yang terutama di
obatin sama Pak De nih ya. Iya. Khususnya mungkin karena memang sudah jam terbangnya lain, artinya penuh cerita mungkin Pak De. Coba tolong ceritain yang memang selalu berkesan untuk mengobati orang gitu loh. Wah, sangat banyak dan menantang juga karena yang kita tuntut adalah nyawa seseorang. Walaupun jam berapa saja, dengan keadaan hujan seperti apa, saya berjuang itu Pak. Sudah jadi jiwa saya. Saya pernah mengobati stroke yang sudah invalid ya, sudah koma ya. Saya dengan percaya diri, dengan kemampuan pengalaman saya sampai saya tindak di jalanan. Di jalanan itu di mobil. Karena sebuah saya habis mengobati stroke yang koma juga dinanggung, sudah di warga masyarakat, tokoh agama sudah matanya sudah merah. Pasrah mungkin ya. Pasrah. Aja gitu. Nunggu saya datang, orang udah minggir, bapak itu sudah matai diam. Saya datang dengan kayak tadi kata awal, cepet setelah sadar, saya ditelepon. Sudah sadar, saya telepon lari lagi, di jalan ketemu. Hujan-hujanan di dalam mobil, orang sudah koma. Dengan izin Allah artinya ya, artinya tindakan ilmu yang saya tancapkan tadi, dengan izin Allah orang sadar lagi. Itu pengalaman-pengalaman pahit yang sering saya lakukan. Jam berapapun saya akan jalan, tidak mengenal waktu, walaupun lelah. Itu udah jadi jiwa saya gitu loh. Dan saya tidak, ya yang saya lihat bukan lihat apapun ya, untuk sosial tingkatan orang enggak. Orang yang manapun saya layani dengan baik. Tadi Pak De bicara stroke ya Pak De. Ya. Sebenarnya stroke itu bisa sembuh apa enggak sih Pak De? Stroke itu dua macam. Secara ilmiah kedokteran modern kan konvensional. Iskemik dan hemoragik. Iskemik itu boleh saya katakan mudah. Karena pengalaman saya banyak. Penyumbatan. Kalau hemoragik itu pecah pembuluh cacat. Dijamin cacat. Sehebat apapun itu cacat. Artinya ada dua faktor yang tadi itu. Iya, dari dua macam. Penyumbatan dan pecah pembuluh darah. Kalau pembuluh darah tidak sempurna 100%, cacat. Kalau iskemik, penyumbatan sumbatannya lepas, selesai, normal kembali. Saya pada waktu itu pernah diundang seseorang ya, stroke bukan 1, 2, 3 kali banyak. Terus datang, sudah dibawa rumah sakit, bawa lagi masih koma. Saya mau pulang nggak boleh sama suaminya, suruh tindak. Saya pendarahan dulu, saya darahin, sadar langsung besok pagi udah nyapu. Itu iskemik. Tapi kalau hemoragik itu setelah pasca stroke sudah sadar, perlu pelatihan, fisioterapi, latihan gerak, latihan berdiri, latihan bicara, latihan peranggangan otot, ada fisioterapinya, saya ajarin. Tadinya orang itu stroke gak bisa bangun, dari duduk ngobrol di situ masih saya ajarin, mulai duduk. Jadi mulai kayak angkat ini kaki, ya, kayak balita itu. Iya, balita, Ya. melangkah, cara melangkah, semua saya ajarin fisioterapi pasca stroke itu. Saya bukan untuk terapinya aja, dari pemulihan juga saya bantu. Mulai dari berjalan, melangkah, Memerlukan waktu banyak juga. banyak. Kalau iskemik itu, hemoragik pecah pembuluh darah itu, waduh lama, karena ya tidak bisa sempurna. Apa memang perbedaan kadang-kadang kan kayak gini, kenapa sih tubuh lelaki dengan perempuan itu sangat beda kalau kena stroke Iya. gitu? Apa memang biasanya kan naik darah itu kan lebih tinggi gitu ya? Iya, iya. Biasanya apa memang contoh biasanya kenapa sih kadang-kadang suka kiri aja gitu ya, yang cowok gitu kan? Itu lemah atau gimana itu? Banyak kan kiri. Kebetulan kalau kiri yang pecah pembuluh darah saraf kanan. Oh gitu. Jadi berseberangan. Jadi yang banyak penyumbatan saya di otak kanan. Pasti yang lumpuh belah kiri. Tapi kalau namanya iskemik, saya bukan bukan memudahkan, menyepelekan. Artinya pengalaman saya bukan 1, 2, banyak sekali. Namanya kok ini stroke mudah, kok ini enggak ada. Masyarakat nggak tahu bedanya iskemik dan hemoragik pecah. Ada penyumbatan. Nah, itu perlu penyampaian, kita sampaikan kepada masyarakat. Loh, kalau ini cuma penyumbatan, kalau ini pecah, kalau ini cepat sembuh, kalau ini lama. Artinya yang disebut mungkin stroke ringan itu seperti itu. Nah, namanya iskemik biasanya. Oh. Bisa karena angin panas, bisa angin dingin, bisa itu bisa kakuan. Itu Penyebabnya angin ya. Ya, ada penyebab angin, ada penyumbatan. Penyumbatan stroke itu terjadi karena penyumbatan pembuluh darah, darahnya kental.
flek-flek darah itu macet di pembuluh darah saraf kanan, berarti struknya kiri. Ada yang tidak bisa suara. Nah, saya paling spesialisasi orang yang stroke tidak bisa ngomong. Saya udah pernah diundang di rumah sakit sama dokter diizinkan. Tidak perlu saya sebutkan rumah sakit mana, yang penting dokter mengatakan ini harus terapi. Saya tindak di situ, diketahui dokter kaget, kok bisa ngomong. Nah, di situ saya punya kelebihan di situ. Jadi kalau stroke yang tidak bisa ngomong mudah buat saya. Oke, nih Pak Dek, nih sebentar nih, mungkin bukan di ini ya, kayak contoh di cara nusuk untuk coba bantu ini. Nah, kayak saya nih, Pak coba, Dek, tangan saya kan agak pegel nah, nih, coba Pak Dek. lihat. Nah, pegel ini bisa dikarenakan panas, bisa dikarenakan kekentalan darah. Nah, ini panas banyak. Ini Nah, panas kalau banyak. kalau seumpamanya kayak ini cara Metodenya ininya gimana? Metodenya, nah, contohnya nih, ini titik-titik yang sangat-sangat penting aja yang kita ambil. Contohnya ini. Tapi aman, Pak Dek ya? Aman. Nih, titik sini aja cukup. 1, 2, 3. Ini cukup. Nggak sakit, Pak Dek ya? Ya nggak sakit. Yang sakit itu pikirannya. Oh, iya, beneran. Karena pikirannya udah sakit dulu. Tuh kan. Ini manipulasi, tonifikasi, reduksi. Jadi tekniknya beda-beda. Ditambahi apa dikurangi, tekniknya beda. Jadi nggak usah pakai setrum saya. Saya namanya orang jalan, kalau usah pakai listrik, akupuntur saya tepot saya. Cukup dengan sentilan. Ini dengan waktu di bawah 20 menit biasanya seperti itu. 20 menit ya. Di bawah 20 menit. Nah, ini unsur udah keluar readingnya. Terus itu jarumnya bisa dipakai lagi, Pak Dek? Buang aja. Buang. Sekali pakai berarti. Yes. Jarum bisa. Ya. Nah, rata-rata kadang-kadang kalau memang ada yang penyakit tadi stroke, kira-kira pemakaian jarum itu berapa itu, Pak Dek? Nah, Gambaran coba. gambar tergantung struknya itu iskemik atau berat. Nah, Kalau berat ya di atas 25. 25 jarum. Iya. Dan itu nggak cukup sekali, Pak Dek? Tidak cukup Pengobatan kali. ya? Artinya berkelanjutan itu? Iya, berkelanjutan. Tapi ada yang namanya iskemik, sekali ceprot aja sudah langsung berdiri, ada. Kan luar biasa. Saya sendiri sebagai terapis nggak percaya. Tapi faktanya seperti itu. Yang sudah ditolak di rumah sakit besar-besar ada. Rumah sakit nolak. Karena koma sudah. Saya diundang jam 11 malam berangkat dari rumah sampai sempat saya tindak. Itu saya udah, karena pasrah sudah, mau diapain lagi? Dengan saya keyakinan saya, dengan ilmu yang kita pelajari, saya minta bawa. Alhamdulillah, saya bukan artinya ya rumah saya udah nolak, saya bersyukur banget bahwa bisa membantu orang. Sadar, ditelepon lagi pagi-pagi saya, Pak kesini. Saya pikir ada apa-apa, ternyata udah makan. Kan saya mimpi. Apakah benar mimpi atau tidak? Tapi faktanya benar itu loh. Seolah-olah Itu yang- percaya dan tidak percaya ya. Karena pada waktu itu udah lumpuh total. Tapi ada satu kebanggaan ya. Wah, gitu. bukan satu buah, artinya rasa syukur saya. Rasa syukur saya diamani ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang memerlukan. Ya memang faktanya kan udah ditolak. Itu yang membuat saya memberanikan diri. Karena apa ya? Terakhir saya harus tindak. Itu resiko apapun ya. Yang penting keluarga udah mengiyakan Oke, itu. Pak Dek. Tentunya kan nggak hanya ditusuk kali, Pak Dek ya? Ya. Ada nggak kayak obat penunjang gitu? Oh, ada. Untuk pengobatan itu? Oke, obat dulu yang ada sesuai dengan keluhan. Pokoknya stroke, darah tinggi, jantung, ada khusus. Itu asal dari herbal. Saya belajar di herbal. Jadi sesuai dengan tujuan penyakit. Asam urat beda lagi, hipotensi beda lagi, untuk pelangsing beda lagi, kencing batu beda lagi. Jadi sesuai dengan keluhan. Jadi saya siap membuat saya sendiri obat sesuai pesanan penyakit itu. Artinya Pak Dek meracik sendiri itu obatnya? Iya, saya racik sendiri, saya biji sendiri, saya cetak sendiri. Jadi obat saya tidak bisa dijual di toko-toko, harus melalui saya. Kalau saya niat mau produksi ya bisa, cuman saya tidak bisa melayani masyarakat untuk pengobatan karena saya sibuk dengan produksi obat, termasuk obat pria, obat rapet, organ intim. Kebetulan masyarakat sekarang kan apalagi di atas usia 45 tahun. Kalau pria banyak keluhan lemah syahwat atau kurang jantan, atau wanitanya sudah
harus pengen ini, nah itu bisa diperbaiki fungsinya itu. Organ intim dikasih istrinya, dikasih obat sari rapet, suaminya dikasih yang memperbaiki organ hormon pria, difungsikan lagi fungsi otaknya agar kita timbul birahinya, diperbaiki otaknya. Nanti ada sesajen itu. Jadi obat yang saya buat sesuai dengan keinginan pasien. Yang udah Pak De tangani rata-rata penyakit apa itu Pak De di masyarakat ini? Saya menangani penyakit itu kebanyakan pasien saya itu buangan. Sudah hancur-hancuran, udah berobat Berarti buangan di sini memang gimana Pak De? buangan sini udah berobat kemana-mana, entah kemana, pokoknya saya udah capek. Iya. Setelah capek, duit pun habis. Baru mungkin ke Pak De gitu. Karena mereka juga dapat nomor saya dari orang-orang pasien saya yang setelah saya obati. Jadi saya tidak promosi melalui TV, tidak melalui media-media. Jadi sebatas pada omong Pada aja omong. ya. Jadi mereka dari orang pasien saya. Pokoknya contohnya orang stroke, Sembuh. terus itu iya. dari mana berobat? Betul. Si orang kanker udah dioperasi datang ke saya. Orang punya hipotensi, orang yang tidak punya anak, orang yang kanker, yang hipertiroid, ya itu mereka saya tanya kebanyakan dari nomor orang yang setelah saya obati itu. Jadi pengalaman itu yang saya ketahui juga. Ya rasa syukur ada kita sebagai masyarakat yang bisa berbagi kepada sesama. Yang konon memang sudah kegelapan, sudah capek berobat kemana-mana, duit habis, semua habis. Dengan izin Allah, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, sisihkan dulu nih akuturnya. Ini wartawan ini gimana nih Pak De ini? Seiring sejalan aja. Seiring sejalan saya. Seiring jalan aja. Kita sambil meliput, sambil nyari nolong orang. Jadi double kapal ibaratnya. Yang penting bisa berguna untuk masyarakat. Itu nomor satu. Kebanyakan masalah sekarang terapi kebanyakan duit. Nomor satu kan, wah wani piro gitu. Saya tidak begitu bro. Apalagi yang tidak punya, ya saya bantu. Sekarang gini Pak De, sekarang kan istilahnya nih negara kita lagi ada COVID. Nah, untuk penanggulangannya gimana gitu kan, dan ada nggak untuk obatnya gitu. Kalau menurut kacamata saya, selain pakai masker, itu salah dari pemerintah. Yang utama dibentuk dulu kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh ya. Di negara kita Indonesia itu kaya raya tanaman obat yang berkhasiat yang mengandung antivirus. Virus. Jadi imuno, kekebalan tubuh kita Itu jaga, virus, benteng ya. tubuh kita jaga. Ya, tanaman apa sih yang bisa untuk mengcounter serangan virus yang berbahaya mematikan itu? Antivirus sih ada di meniran. Bahasa ilmiahnya Phyllanthus nirudi. Ya kan? Mengkudu. Itu kan. Kalau noni ya, kalau merek yang terkenal Tahitian noni, harganya mahal. Tapi tidak saya. Saya punya produksi sendiri. Tahitian itu yang bermerek yang mahal itu saya bisa. Yang ketiga adalah Sambiloto. Sambiloto itu mengandung enzim fitokimia yang mengandung unsur fagositosis, pembunuh bakteri. Nah, ketika orang-orang yang mengandung bakteri penyakit itulah Sambiloto, pembunuh bakteri itu. Sambiloto itu bukan masalah kayak tanaman itu ya? Ya, tanaman itu dibentuk daunnya kecil, ada berbunga putih. Itu adalah yang saya konsumsi saat ini sama keluarga ketika musim corona ini. Itu yang konsumsinya sama iya. Pak De sekarang. Jadi selain pakai masker, anjuran pemerintah, kita yuk masyarakat kita ajak mengkonsumsi tanaman yang berkhasiat untuk kekebalan tubuh, untuk benteng tubuh kita dari virus yang membahayakan. Ya diantara tadi meniran, Sambiloto, mengkudu. Kalau untuk mengkudu yang mentah apa yang matang? Mau mentah mau matang kandungannya sama. Sama ya. Di situ antivirus, antibakteri, yang mengandung anti kankernya juga ada, menormalisasi tekanan darah, untuk ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya dosis tinggi. Jadi minum mengkudu selain kita sehat juga, tubuh kita akan kuat.
kuat. Karena apa? Di dalam mengkudu mengandung semua ya, unsur zat kapurnya ada, vitamin C menghasilkan kulit ada. Jadi kalau minum mengkudu, apalagi sudah saya olah menjadi jus, itu awet muda. Berarti dibikin jus ya Pak Des? Itu difermentasi atau gimana Pak? Difermentasi. Jadi yang mengkel kita proses, kita bersihkan dulu. Tanaman itu jauh dari sampah, dari bahan-bahan kimia yang membahayakan, yang kalau bisa dari pegunungan itu kan. Yang mengkel kita cuci, kita jemur dari jauh. Setelah itu baru kita fermentasi. Artinya nggak kita ngambil mengkudu langsung di blender langsung minum ya? Oh Pak, ya? bukan, zatnya beda lagi nanti. Kalau namanya mengkudu difermentasi, semakin lama semakin ampuh dan semakin asam, semakin tinggi dosisnya vitamin C ini. Jadi setiap orang yang sering minum jus mengkudu, jus noni, itu awet muda, Pak. Selnya ganti Berarti terus. mengkudu tersebut mengandung vitamin C. Vitamin C1 itu seronin dan proseroninase, enzim awet muda. Darahnya muda lagi, tulangnya muda lagi, matanya muda lagi. Jadi eksis. Saya 60 itu masih saya pakai kacamata kok. Sudah 60 2 tahun. 2 tahun nggak pakai kacamata ya. Iya. Untuk memperbaiki vitalitas, kesuburan, kebiasaan kalau udah usia begitu, hormon prianya merosot. Kita akui ya, untuk menjaga itu ya kita imbangi dengan asupan, Pak, itu agar kita aktivitas dirancang juga baik. Oke Pak De, terakhir nih Pak De. Baik. Saran dan harapan yang memang supaya yang punya stroke ini ada gairah hidup, saran Pak De apa seperti itu? Sarannya, yang pertama jaga pola makan, keseimbangan. Yang utama adalah kolesterol seperti gorengan. Kolesterol jenuh, lemak jenuh itu apa? Gaji, mentega, keju, itu dipantang. Mantap, nggak boleh. Dibanyakin minum air hangat. Karena Air putih apa air hangat ini? air putih yang hangat. Nah, karena di dalam itu namanya stroke, jantung itu darahnya kental mengering, kurang cairan, kurang serat. Dan setiap penyakit Allah menyediakan obat. Pasti ada obatnya lah penyakit ya. Jadi yang pertama kita mentalitasnya kita bangun. Penyakit ada obat. Yuk semangat. Yuk kita sembuh. Itu dulu. Dan pola makan dijaga dan olahraga yang berimbang. Insya Allah itu pasti sembuh total, Insya Allah. ya. Ngomong-ngomong Pak De, tangan saya udah nggak pegel, ini gimana nih Pak De? Oh ya, sorry. Nah ini fakta. Sebelum 20 menit ini sudah. Tarik nafas saya selesai. Benar Pak De ya? Tidak ada benar Nah, ya. tidak ada. Nah ini jarum. Nah, kita buang. Buang. Berarti 1 kali pakai ya. Yes. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan sore ini kita ada manfaatnya, bahwa perlu saya ini kan bila mana keluarga, sanak saudara dan segala macam, kalaupun memang ada yang punya penyakit stroke dan segala macam, kebetulan ada Pak De Agus, posisinya memang di wilayah Lewiliang, insya Allah pada kenal. Itu aja dari studio Barometer Bogor, dari desa untuk Indonesia. Satu lagi, jangan lupa chatting beta 0896 3929 226 Agus. Mantap.